Bu Cici ya, Bu Nu, Bu Sarah, Bu Griantini, halo. Bolehkah ya kita say dulu ya? Agak terpokok ini saya tadi belum sempat mandi, nggak apa-apa ya. Demi kawan-kawan semuanya kita bersyukur sore hari ini kita sudah bersama-sama untuk momen e-gathering kita ya. Mungkin sudah saya belum berhitung lagi, tetapi ke 21 nih. Bagi yang baru pertama kali hadir, mungkin baru saya mulai mengingatkan lagi apa itu women movement adalah sebuah pergerakan, sebuah movement. Bukan organisasi, bukan sebuah bagian dari sebuah partai politik, tetapi kita adalah sebuah movement yang mengusung pada visi yaitu perubahan, transformasi di antara kaum perempuan. Ya, ini terdiri dari berbagai perempuan dengan latar belakang denominasi yang berbeda, profesi yang berbeda, pendidikan yang berbeda, bahkan kota yang berbeda-beda. Ya, kita ada di dalam 27 grup women movement, tetapi lebih daripada 30 kota. Karena Sumatera saya jadikan satu, Kalimantan saya jadikan satu, Papua saya jadikan satu. Nah, kita bersyukur melalui apa yang kita kerjakan ini, kita tetap bertekad untuk mengusung visi kita, yaitu pemberdayaan perempuan secara utuh. Baik itu dalam bidang keyakinan, kita bangun bidang kehidupan, bagaimana memotivasi untuk membangun keluarga yang harmonis, ya, materi-materi tentang kesehatan, tapi juga salah satu adalah bidang ekonomi. Bekerja sama dengan Economic PGI, ya, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia, Women Movement, yaitu mengadakan namanya Women Movement Economic, yang nanti mungkin ada banyak ibu-ibu yang sudah bergabung dan pengen bagaimana bisa bersama-sama membesarkan ini sebagai sebuah pilar ekonomi yang kuat. Beberapa negara-negara maju merilis bagaimana keadaan ekonomi di negerinya. Di Amerika minus 34,3% krisis yang terjadi di negerinya. Singapura minus 42,9%. Tapi Indonesia mengalami krisis minus 5,32%. Mengapa ini terjadi? Karena tadi pilar ekonomi yaitu apa? UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah, yang dibangun, dikembangkan, disupport oleh pemimpin kita. Dan kita rindu ada banyak perempuan-perempuan yang dibangun di dalamnya, yaitu melalui kerjasama yang kita adakan, yaitu Economics PGI. Nah, ibu-ibu, untuk lebih jelasnya apa sih Economic PGI, yaitu Economic OpenPO.online, saya tidak tahu banyak. Tapi saya memberikan sebuah dukungan, ini bisa berkembang. Ini bisa menjadi sebuah wadah bagi jemaat-jemaat Tuhan untuk dapat mengembangkan usahanya dan menjadikan sebuah economical empowering. Ibu Minggian akan menjelaskan barang 3-5 menit kepada kita, supaya kita tidak salah memprediksi, supaya kita lebih clear dan lebih jelas, supaya kita support bersama-sama. Silakan Bu Minggian, waktu untuk Bu Minggian. Terima kasih untuk Ibu Ningsih, ada 48 wanita di sore hari ini. Ibu-ibu, selamat sore semuanya. Ya. Iya, senang sekali ya akhirnya kita bisa bertatap muka meskipun hanya 2-3 menit, tetapi pada intinya ibu-ibu, apa itu Economics PGI? Economics PGI itu dibangun dengan satu tujuan untuk bersama-sama berkolaborasi. Dengan siapa? Dengan yang tadi Ibu Ning jelaskan, UMKM dan juga gereja-gereja seluruh Indonesia. Dan kita tahu ibu-ibu, ada 450 gereja di bawah naungan PGI. Dengan payung inilah ibu-ibu, Economics dibangun untuk menjawab semua kebutuhan. Yang kita tahu, kalau kita melihat kondisi daerah kita masing-masing, kita melihat kondisi jemaat kita, maka kita akan merasa terenyuh dan barangkali juga putus asa. Kenapa? Karena begitu banyak kebutuhan, tetapi kita sulit sekali memenuhi kebutuhan tersebut karena kita kehilangan cara. Betapa terbatasnya kondisi sekarang yang membuat diri kita tidak bisa beraktivitas penuh. Dan oleh karena itu, ibu-ibu, Economic hadir dengan memberikan sebuah fasilitas berupa digital yang membuat ibu-ibu bisa saling membangun melalui ekosistem digital ini. Tujuannya adalah apa? Tujuannya ibu-ibu, kita bisa memasarkan, mempromokan produk-produk kita, produksi dari diri kita, gereja kita, atau barangkali masyarakat, dan akan di-endorse oleh para pemimpin PGI untuk diperkenalkan di seluruh Indonesia. Dan ibu-ibu bisa kebayang nggak betapa kuatnya, betapa luar biasanya kalau gereja Tuhan itu bergerak.
Ya, oleh karena itu PGI dalam bergerak dengan ergonomics ini salah satunya bergerak dengan ekosistem yang disebut dengan ekosistem digital, dan sebagian dari ibu-ibu saya tahu, saya percaya sudah bergabung di dalamnya dan sedang bertatih-tatih dengan saya belajar untuk tidak gaptek, betul ya? Salah satu Ibu Ningsih tuh, ya, dari tidak tahu apa itu host co-host dan sekarang kemudian dengan begitu pedenya memegang semuanya. Dan kita tahu melewat Ibu Ning kita juga banyak belajar, dan hari ini kalau sampai hari ini kita masih bisa ketemu meskipun secara virtual, itu karena Ibu Ning tidak alergi dengan yang namanya digital, ya. Dan economics woman movement itu dibangun oleh Ibu Ning dengan satu harapan. Semua wanita yang terhisap di dalam woman movement ini bisa diedukasi, bisa diperlengkapi, dan kita bisa saling gotong royong. Yuk sama-sama belajar, bertatih-tatih tidak apa-apa. Yang penting gitu ya, yang penting produk kita bisa dipromokan, dan setidaknya ada satu pasar yang dibuka. Di luar sana ada 450 gereja yang sedang menunggu. Dan bukan hanya itu ibu-ibu, kita juga bergerak dengan satu bidang yang disebut membangun ekosistem, yaitu produksi kreatif. Dan salah satu yang sekarang sedang dikerjakan itu bekerja sama dengan PT ada Ibu Lucia ya di sini ya, kalau salah ya. PT apa tuh? Indeso. PT Indeso di Purwokerto. Bukan ini PT Ampas Tarigu. Buning. Iya, PT Indeso. Betul. Apa yang untuk vanila dan minyak atsiri. Iya. Mereka kerjasama. Jadi semua jemaat yang punya produksi minyak atsiri dan vanila akan dipasarkan dan diproduksi bersama-sama dengan PT Indeso. Jadi kita nggak perlu lagi pikirin pasar gitu. Mungkin ibu punya bisa juga dikasih tahu ya Bu Mian ya. Iya, betul. Silakan Bu Mian. Iya. Dan salah satu yang lainnya ibu-ibu kita sedang bekerja sama dengan Pendeta Foni dari Magelang gitu ya. Untuk apa? Untuk menolong bersama-sama memperlengkapi jemaat juga yang sedang berternak lele gitu ya. Nanti salah satunya beliau yang akan memegang, dan kemudian sentra lele ini juga akan membuka kesempatan bagi ibu-ibu yang ada di Magelang dan Jawa Tengah secara khusus untuk sama-sama membangun satu platform yang disebut dengan sentra lele. Jadi masih banyak yang bisa dikerjakan, ada 150 platform di depan yang kita akan garap. Saya berharap ibu-ibu bisa mengambil bagian di dalamnya, dan pada sore hari ini puncaknya daripada kesempatan ini kami mengundang ibu-ibu untuk bergabung pada tanggal 11 bulan 11 2020 secara virtual. Kita akan grand launching. Ya, ibu-ibu jangan alergi dengan digital. Karena kalau kita alergi, kita akan ketinggalan begitu banyak. Kalau ibu-ibu bisa membuka Zoom pada siang hari ini, ibu-ibu ada PR besar yang Tuhan titipkan. Bukan hanya mengisi kerohanian kita masing-masing dan egois, tetapi kita harus membagikan kembali kerohanian ini kepada orang-orang yang membutuhkan, dan secara nyata melalui UMKM yang dibangun, yang bekerja sama, kolaborasi antara Women Movement dengan Economic PGI. Ya, saya berharap ibu bisa gabung, nanti secara resmi akan diumumkan di dalam grup. Begitu Ibu Ning, jam 4 sore kita akan bersama-sama untuk grand launching pada hari Rabu ke depan. Silakan Ibu Ning, saya kembalikan. Terima kasih untuk waktunya. Pak, terima kasih Bu Mimian ya. Sama. Baru kali ini Bu Mimian muncul loh, biasanya di balik layar. Beliau ada recorder kita. Amin. Yang setia merekam materi-materi sehingga Ibu bisa, yang tidak bisa bergabung setiap kali di dalam Women e-Gathering, bisa mendengarkan dan menikmati melalui YouTube ya. Baik, kita bersyukur. Ibu-ibu saya ingatkan ya, tanggal 11 November 11/11/2020, nama yang cantik banget untuk launching dari Economic PGI, yaitu openpo.online. Silakan, nanti semua linknya akan saya share ke grup Women Movement di semua kota ya. Silakan Ibu bergabung. Apa sih? Nah, Ibu lihat ada banyak endorsement dari semua pemimpin-pemimpin gereja yang ada di Indonesia ya, untuk perkembangan sebuah perekonomian secara online di antara kita. Baik, saya kira itu ya untuk pendahulunya. Terima kasih. Oke, sore hari ini ibu-ibu kita menyadari bahwa ada banyak musim dalam hidup kita yang kita alami. Tetapi seperti tadi pertemuan saya dengan kawan-kawan, beberapa kawan di Semarang tadi ya, mari kita nikmati setiap musim dalam hidup kita. Ada kalanya kita up,
ada kalanya kita down. Tetapi ketika kita meyakini sesuatu, apapun yang terjadi, kita akan menjadi tetap kuat. Sore hari ini temanya adalah Be Strong in the Lord. Dr. Tri Astuti, beliau adalah dosen dari sekolah tinggi teologi, sebuah sekolah tinggi teologi di Semarang. Sekaligus beliau juga adalah praktisi pelayanan perempuan yang sudah lama dan bersama-sama dengan kita. Langsung saya serahkan pada Ibu Tri Astuti. Silakan Bu Tri. Shalom, para sahabat yang dikasihi Tuhan. Wow, wanita-wanita yang dahsyat. Shalom. Ya. Ini saya baru bisa bergabung. Saya melihat kangen banget rasanya ya. Udah lama nggak ketemu. Saya WA Sisning, wah ternyata dia di Bandung pandemi ini, jadi kita nggak pernah jumpa. Beliau ke Semarang tapi lewat-lewat tok, gitu ya. Kita nggak pernah jumpa. Nah, para wanita yang dikasihi Tuhan, kita orang-orang yang luar biasa ini, saya selalu menyebut bahwa Anda semua ini luar biasa. Dan kalau kita punya tema Be Strong, ya rasanya Anda semua juga sudah strong ya. Wah, sudah dahsyat gitu ya. Tapi kita mau meneliti ke diri kita kembali, benar-benar strong nggak? Atau kalau lagi di depan layar atau di depan persekutuan kita baru nampaknya kayaknya kuat nih. Ibu kameranya kurang ke bawah. Tapi kadang kita merasakan ya. Kurang ini. Yes, supaya rekamannya bagus. Terima kasih. Ya, sama dengan Buning. Saya juga banyak belajar ini karena pandemi, jadi kita sering Zoom meeting. Oke, nah kita juga belajar bagaimana kita strong, benar-benar strong, dimanapun, kapanpun juga gitu ya. Maka mari kita mau belajar sore hari ini. Saya juga tetap belajar dan terus belajar, dan kita akan sama-sama belajar untuk menjadi yang luar biasa di dalam Tuhan. Saya mengajak saudara semua, para ibu, para wanita yang terkasih, kita akan doa sebelum kita terima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, sungguh kami bersyukur untuk kasih setiamu, untuk kemurahan-Mu Tuhan. Terlebih di persekutuan kami, saya ini semua karena segala hal Engkau punya rencana indah, sehingga saat ini kami boleh gathering bersama-sama dengan kawan-kawan terkasih, para wanita-wanita hebat yang saat ini ada di berbagai kota. Tuhan, kami rindu kalau kami hidup, kami boleh menjadi berkat. Kalau kami hidup, sungguh orang-orang di sekeliling kami boleh merasakan dampak yang luar biasa melalui hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau belajar. Kami percaya hikmat-Mu limpah atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk diberkati. Amin. Para ibu yang dikasih Tuhan, tema kita adalah Be Strong in the Lord. Ya, be strong. Kita bisa jadi kuat kalau di dalam Tuhan. Karena apa? Di luar Tuhan, kita tidak bisa melakukan apapun juga. Nah, kawan-kawan yang dikasih Tuhan, keadaan saat ini, situasi ternyata dia positif COVID, saat ini sedang berbaring dan saat ini sedang ada di isolasi. Mungkin ada banyak orang mulai cemas. Inilah keadaan sekarang. Mungkin ada juga yang cemas tentang ekonomi. Tadi Bu Mingyen sudah mengatakan, ayo ada tempat ini untuk ekonomi kita, untuk perbaikannya. Ada usaha-usaha yang mungkin saat ini sudah merasakan, aduh usaha apa ya? Udah susah. Buat sekolah, anak-anak yang sekolah juga mengalami banyak hal masalah. Online awalnya mereka suka, tetapi di tengah perjalanan mereka juga bosan. Apalagi anak-anak yang studinya mungkin kuliahnya di teknik mesin, kuliah di kedokteran, kuliah di farmasi, yang semestinya mereka juga mengadakan praktek. Tapi mereka nggak bisa lakukan. Anak-anak yang ada di teknik sipil, anak-anak yang ada di teknik mesin, mungkin nggak punya lagi waktu untuk praktek mesin. Ya. Nah, orang mulai punya kecemasan demi kecemasan. Kalau seperti ini, terus aku bisa punya keahlian seperti apa caranya? Bahkan pertanyaan itu juga keluar dari anak saya yang paling kecil. Karena dia sedang studi kedokteran gigi.
Dia berkata, "Mam, kalau gini gimana? Nggak pernah praktek." Tapi saya berkata kepada dia, ada waktunya yang terbaik. Dan nikmati saja. Mulai berpikir, kalau seperti ini, lalu masa depannya seperti apa? Dulu ketika Pentagon dibom, gedung ini dibom di Amerika, lalu semua orang mulai ada hidup baru dengan apa? Dengan adanya screening mesin-mesin di pinggir kiri kanan pintu gitu ya. Ada sensor, lewat ada sensor. Semua tempat dipasang sensor. Toko-toko pasang sensor. Nah sekarang dengan COVID ada hal yang baru, kehidupan baru, dengan masker, dengan hand sanitizer. Ya inilah pola hidup baru. Lalu orang berpikir, lalu gimana ke depan? Seperti apa yang harus kita jalani? Mari kita akan sama-sama baca dari Efesus yang ke-6 ayat yang ke-10. Para wanita yang dikasihi Tuhan, satu ayat ini kita mau belajar. Tetapi satu ayat ini tidak bisa lepas, sekali lagi saya katakan, dari mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Hanya saya rindu kita sama-sama untuk boleh baca, boleh memperhatikan Efesus yang ke-6 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah, kata akhirnya itu berarti sudah ada awal, prolog di depan. Apa prolognya? Prolognya atau kalimat yang di depan adalah Efesus 6 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Maka ayat yang ke-10 dimulai dengan kata akhirnya. Nah, orang kalau berkata akhirnya pasti ada awalnya. Nah, awalnya adalah ayat yang pertama dari Efesus yang ke-6. Nanti ibu-ibu boleh baca. Apa itu isinya? Perikop itu dengan judul taat dan kasih. Ada bagian untuk anak-anak, ada bagian untuk suami, ya. Ada bagian untuk bapak-bapak, gitu ya. Bagian kita untuk hamba-hamba. Saudara dan saya hamba-hamba Tuhan. Ya, sama kita hamba Tuhan. Ketika orang bertanya dengan saya, siapa kita? Oh, kita ini hamba Tuhan. Jangan berpikir bahwa hamba Tuhan itu pasti pendeta, yang pendeta-pendeta hamba Tuhan. Pendeta itu menjadi sebuah jabatan, saudara. Lalu siapa hamba Tuhan? Saudara dan saya ini hamba Tuhan. Orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, saudara dibayar lunas oleh Kristus, saudara adalah hamba Kristus, hamba Tuhan. Nah, kalau ditanya siapa hamba Tuhan, Anda dan saya ini hamba Tuhan. Lalu hamba Tuhan apa yang harus dikerjakan? Saudara dikatakan di situ, hai hamba-hamba taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Nah, saudara dikatakan di sini adalah hamba-hamba dunia. Siapa hamba-hamba dunia? Ya mungkin saudara dan saya yang bekerja dan punya pimpinan, bekerja di satu tempat dan punya kepemimpinan, pelayanan di gereja juga ada pemimpin di gereja. Kita mesti taat. Taatnya sama seperti taat dengan Kristus dikatakan di sini. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ya. Di sini juga dikatakan, saudara, di ayat yang ke-6, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Di sini, saudara, Anda dan saya belajar cuma di depan jemaat, kita ada kata kunci yang ada di situ, saudara. Akhirnya. Kenapa kata akhirnya jadi kunci? Karena ayat yang pertama sampai ke-9 harus tergenapi lewat hidup kita, saudara. Lewat hidup saudara dan saya. Dikatakan di ayat 7 juga. Dengan rela menjalankan pelayanannya. Seperti orang-orang yang melayani Tuhan. Bukan manusia. Nah ingat, pelayanan kita bukan pelayanan kepada manusia. Tetapi pelayanan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau engkau melakukan untuk saudara yang paling hina, engkau sudah melakukannya untuk aku.
Saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar di sini. Kata akhirnya berarti hal yang dari ayat pertama, Efesus 6, sampai ayat yang ke-9, harusnya terjadi dalam hidup kita supaya itu tergenapi. Dan ayat yang ke-10 yang menjadi bagian kita berkata di situ, akhirnya hendaklah, ini kata perintah, hendaklah kamu, siapa kamu, saudara dan saya, kuat. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ya, kita bisa kuat kalau kita di dalam Tuhan. Bukan di dalam kemampuan, kekuatan. Mungkin kita berkata, aku kuat karena aku punya finansial yang banyak. Aku nggak khawatir. Dunia mau gonjang-ganjing kayak apa, aku nggak khawatir. Nah, saudara, saya mau kata, kalau kita mengandalkan hal dunia itu bisa lenyap seketika, saudara. Ingat peristiwa beberapa tahun yang lalu, tsunami di Aceh, ada banyak orang yang terkejut. Banjir bandang tsunami menghabiskan semuanya. Gak ada bersisa, saudara. Demikian pula saya ingat waktu saya melayani waktu mahasiswa dulu, tahun 98 kalau nggak salah, itu tahun 89 atau berapa saya lupa. Ketika di Semarang terjadi banjir besar di Sampangan. Saudara, belum pernah terjadi itu, dan baru sekali itu terjadi, banjir besar sehingga sampai ke atap rumah. Saya melayani satu orang dan dia orang kaya, dia tidak berpikir bahwa itu semua akan terjadi. Semua harta bendanya habis, lenyap. Saudara. Kalau kita mengandalkan pada apa yang kita punya, kita akan mengalami kekecewaan demi kekecewaan, saudaraku. Nah, di sini hendaklah, ini kata perintah, kamu kuat. Dikatakan di dalam Tuhan. Jadi kuat di dalam Tuhan. Ya, kuat di dalam Tuhan. Saudara, kata kuat ada 4 huruf di sini. Ya, saya senang untuk kita bisa belajar dari 4 huruf ini. K, U, A, T. 4 huruf. Kuat. Katakan dengan diri kita sendiri, hendaklah kamu kuat, aku kuat. Kuat di dalam Kristus. Kata K yang pertama, saya katakan dengan kalau kita pengen kuat, maka apa yang harus kita lakukan supaya kita kuat, supaya kita bisa strong di saat menghadapi apapun juga, tidak hanya pandemi, bahkan apapun juga dalam hidup kita. Pergumulan demi pergumulan, mungkin saudara dalam usaha, kata K, U, A, T, 4. Kita mau belajar dari kata K. K, saya katakan dengan kita, kenal Tuhan. Kalau Anda berkata, kuat di dalam Tuhan, berarti hal pertama yang harus saudara dan saya lakukan adalah, kenali Tuhanmu. Kenali Tuhanmu. Karena kalau saudara kenali Tuhan, maka yang terjadi dalam hidup kita, saudara nggak akan pernah gelisah untuk apapun juga, gitu ya saudara. Nggak pernah akan bingung. Karena kalau kita lihat, kita baca bahkan di perikop kita, Efesus 6 ayat yang ke-10, perikopnya adalah perlengkapan rohani. Kalau Anda kenali Tuhan, Tuhan sudah memberikan kepada kita perlengkapan itu. Dan mari kita gunakan, kita bisa berdiri tegak, saudara. Dikatakan di sini dalam pinggangkan, berikat pinggangkan, supaya kita bisa berdiri tegak. Orang yang strong itu nggak loyo, saudara. Orang yang strong itu wajahnya pun nggak lemes, saudara. Orang yang strong, wajahnya pun akan senantiasa excited gitu ya saudara, berapi-api, sekalipun sedang menghadapi berbagai pergumulan. Tetapi karena dia mengenal Allah berarti kenal firman. Kenal Allah, maka saudara dan saya akan praktek iman. Bersukacitalah senantiasa, jadi senantiasa bersukacita. Bu, kalau lagi punya banyak pergumulan gimana? Firman Tuhan sudah menjawab, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan.
kalau kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pergumulan. Saudara, bagaimana caranya di tengah menghadapi pergumulan disuruh maka Tuhan kasih ayat di situ, anggaplah. Tuhan tahu itu nggak mudah, tapi kita harus jadi berdirilah tegap. Ini orang yang strong itu berdirinya pun tegap, ya berdirinya tegap. Berikat pinggang, ikat pinggangnya apa? Ikat pinggangnya kebenaran. Nah, para wanita, ikat pinggang kita kebenaran. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Ya, seringkali nih wanita nih latah nih kalau ditanya anak-anak. Bu, punya uang enggak? Karena kita lagi jengkel, kita bilangnya enggak punya. Saya mau tanya, bohong enggak sih kalau kita bilang? Ya, anak saya tanya dengan saya gini, Mam, aku mau kuliah, Mam, kedokteran, Mama punya uang enggak? Saya bilang punya, cuman kurangnya banyak, gitu loh. Ya kan? Jujur, punya, kurangnya banyak. Nah, kita nggak bohong, kita punya kok. Ya, kurangnya yang banyak. Satu kali anak saya bilang, Mam, beli sepatu, Mam, sepatuku jebol. Mama punya uang nggak? Saya bilang punya. Cuman mungkin untuk sepatu yang kamu mau kurangnya banyak. Saya tanya, kamu sudah lihat sepatunya? Sudah, Mam. Berapa harganya? Dia sebut nominalnya. Lalu saya bilang ke dia, oke, kita mulai nabung. Beli sepatu berarti 10 bulan ke depan, karena harganya lumayan. Kita nabung mulai bulan ini. Lah terus ini jebol. Pergi ke tukang sol sepatu. Dijahitin, kalau untuk ke tukang sol sepatu, uangnya cukup. Nah, kita nggak bohong, kita punya uang. Maka pakailah hikmat. Jangan terus kita berkata begini, aduh Tuhan mau beli sepatu anak aja kok susah, nggak punya duit. Hancur, wajahnya udah ditekuk gitu ya. Nah ini satu hal yang harus kita perhatikan, kita nggak boleh seperti ini. Karena Tuhan mengajarkan, ikat pinggangnya apa? Kebenaran. Jadi berpikir juga yang benar. Jangan pernah berpikir, kenapa Tuhan aku nggak diberkati? Loh saudara, saudara dan saya itu diberkati loh. Bisa bernapas itu ya diberkati. Bisa buka mata itu ya berkat. Bahkan yang paling mungkin sangat sederhana nggak kepikir. Kita bisa kentut pun itu berkat loh. Gitu kan. Karena kalau enggak urusan rumah sakit saudara. Iya, orang nggak bisa kentut urusannya ke rumah sakit saudara. Iya kan. Nah kita kadang hal kecil itu nggak bisa bersyukur. Padahal ada banyak hal. Ayo kita berikan pinggang kebenaran berarti jujur. Tidak yang ngomong nggak senang. Hanya Tuhan ngajar kita untuk kita juga menggunakan kata-kata yang benar. Kata-kata kita bukan kata-kata yang menyakitkan. Kalau kita mau berkata kebenaran, serasa bahwa berita kebenaran itu nantinya akan membuat syok, ya gunakan kata-kata yang baik. Kata dengan hikmat, karena Tuhan ngajar, saudara. Ya kan? Jangan justru kita berkata gini, udahlah kita bohong aja. Kan bohong demi kebaikan. Saudara, dimanapun, bahkan Alkitab nggak catat ada bohong demi kebaikan, nggak ada. Bohong itu dosa. Kayak guru sekolah minggu yang ngajar. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Nah gitu saudara. Jadi bohong, nggak ada bohong putih. Nggak ada bohong demi kebaikan. Bohong tetap dosa. Hanya kita bisa mengolah kalimat. Ini loh yang kita mesti belajar. Saya tahu kecenderungan para wanita ini dalam berolah kata ini harus belajar. Sampai kapanpun kita harus belajar. Bahkan sampai kita sudah berumur sekarang ini. Kalau tadi Sis Ningsih bilang, ya masih mudaan saya ya, cuma selisih setahun doang saudara ya. Jadi kita belajar gitu ya. Kita belajar menggunakan kata sehingga setiap kata yang keluar dari mulut kita jadi berkat. Jadi ikat pinggangnya apa saudara? Kebenaran. Lalu dikatakan di situ, baju sirah keadilan. Tambah cinta Yesus, tambah umur rohani kita, tambah kita punya keadilan yang benar. Jadi hidupnya juga harus hidup benar saudara. Nggak bisa enggak saudara.
harus punya hidup benar, saudara. Ya, lalu dikatakan di situ kasutnya apa? Kakinya berkasut kerelaan. Nah, para wanita yang masih egois bertobat sore hari ini karena kita harus punya kerelaan. Kerelaan untuk melayani di rumah. Sis, ini tiba-tiba ada pembicara yang ini, bisa nggak gantiin? Saudara, hari ini saya juga full, padat. Saya dari tadi berdoa, wah supaya ini selesai, ini kelar, rapat, karena saya juga harus ngantor di salah satu lembaga gitu ya, saudara. Habis gitu selesai karena ada tamu dari Jakarta. Wih, Tuhan tuh luar biasa atur waktu. Selesai jam 1, pulang sampai ke rumah. 2:30 sampai rumah, mandi, siap di depan ini. Ya saudara, sebentar selesai ini saya harus ngajar kuliah. Kalau dipikir saudara, ini sebuah pelayanan. Saya berkata ketika saya siap kayak prajurit, hanya bisa berkata, yes, aku siap. Ya, aku siap. Rela, rela. Kalau nggak rela mikir daging, egois, pilih tidur, saudara. Ada waktu untuk istirahat. Saya harus ngajar sampai jam 9 malam nanti. Ngajar teman-teman S2. Tenaga kita juga terbatas. Tapi di dalam Tuhan, Anda dan saya be strong, kuat. Karena ada kerelaan. Rela itu sukacita, saudara. Sampai di rumah saya masih gendong cucu, kasih suap susu. Bisa istirahat? Enggak. Ya saudara, itu satu kebahagiaan. Tidurkan cucu dulu. Wah, ini Tuhan kasih yang luar biasa, saudara. Saya khotbah, sementara cucu saya tidur. Nanti saya selesai khotbah, dia bangun, ngasuh cucu lagi. Habis ngasuh cucu, selesaiin dia, mandiin dia, kasih suap susu, ngajar lagi. Saudara, ini satu ritme yang menyenangkan kalau kita berkata bahwa anggap sebagai sebuah kebahagiaan ketika engkau harus mengalami berbagai-bagai. Nah, kasutnya kerelaan. Saudara, di sini kita punya kerelaan. Untuk apa? Beritakan Injil. Beritakan Injil nggak selalu harus saudara kemana-mana bawa Alkitab. Injil yang hidup itu lewat hidup kita. Bukankah Injil berkata, bersukacitalah senantiasa. Nah, ayo sharing Injil, sukacita. Ayo sharing Injil, bahwa kita bisa kuat. Nggak ada orang kita kenal Injil kok kita modelnya orang-orang yang hopeless. Nggak punya pengharapan. Kuat di dalam Tuhan. Dikatakan di sini, perisainya apa? Iman. Wah, ini luar biasa ya saudara. Kalau perisainya iman, berarti saudara percaya janji Tuhan. Kan iman itu sesuatu yang kita belum lihat, tapi kita udah percaya nih. Percaya nih, Tuhan siapkan segalanya buat kita, saudara. Nah, imanmu tinggal seperti apa? Firman Tuhan berkata, kalau iman kita sebesar biji sesawi pun, bisa pindahin gunung, saudara. Nah, saya pernah share kalau teman-teman yang ikut Women Movement, sudah pernah ketemu saya itu selalu sharing bagaimana Tuhan begitu luar biasa dan ajaib menjamah hidup kami. Ya, saya cerita untuk singkat anak saya yang paling kecil, saudara. Yang gede-gede udah selesai dokteran semua, dan itu ceritanya teman-teman di Women sudah banyak dengar. Saya cerita untuk anak saya yang paling kecil, saudara. Ketika dia mau masuk kuliah, sama saudara, kemauannya apa? Masuknya kedokteran ya, Mam. Ya wes sembayang. Saya berdoa, kamu lakukan bagianmu untuk apa? Untuk belajar dengan sungguh. Selebihnya itu cara Tuhan. Itu arenanya Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, ya yuk, pasti kamu masuk. Kalau enggak, ya sudah, ada rencana Tuhan yang lain. Saudara, masuk. Singkat cerita, semua daftar kemana-mana, singkatnya Tuhan tempatkan pada salah satu university. Dan kita dilihat harus bayar berapa? Keluarlah angka. Wah, angka itu membuat saya tersenyum lebar. Karena saya tahu saya nggak punya duit itu. Gitu ya, saudara. Kenapa? Ya karena nominalnya gede, saudara. Nominalnya, saya punya uang. Anak saya nanya, Mam punya uang? Punya. Cuman kurangnya pasti banyak. Betul, saudara, di print keluar angka, saudara. 150 juta. Lah saya bilang, haleluya. Anak saya nanya, Mama punya uang berapa? 10 juta. Wah, saya dengan bangga, saudara. 10 juta. 10 juta banding 150 juta kan jauh, saudara.
Lah anak saya bilang, Mam, ini 150 juta, Mam, bukan 10 juta. Ya tahu. Lah terus gimana, Mam? Ayo sembahyang. Iman, kalau Tuhan kirim kamu ke sana, Tuhan yang hebat itu pula yang akan mencukupkan. Percayalah, Jehovah Jireh. Saudara, waktu ngomong kayak gitu, saya nggak mungkin, saya juga harus menata iman loh, saudara. Jangan sampai saya juga nggak kuat. Kalau nggak kuat kan ya kacau, saudara. Nanti kita bimbang, kata Yakobus, kalau kita bimbang, kita nggak akan dapatkan apapun. Saya beriman, saya percaya, lagunya masih sama kayak lagu zaman anak saya yang pertama, cuman kalimatnya rada berubah. 5 roti, 2 ikan, diberkati Tuhan, dipakai sekolah kedokteran, sisa banyak sekali. Itu lagu anak yang pertama. Uangku tinggal 5 juta, diberkati Tuhan, dipakai sekolah kedokteran, sisa banyak sekali. Itu cerita anak yang pertama, uangnya cuma 5 juta. Ini anak yang ketiga, rada lumayan, 10 juta, saudara. 10 juta, wah, masih lebih banyak, saudara. Tapi bayarnya 150 juta. Kalau anak yang pertama 5 juta, Tuhan kasih mujizat yang luar biasa saat itu. Undip peraturannya berubah. Saya nggak dikasih duit, nggak ada orang berkati rekening saya. Uangnya tetap 5 juta, tapi yang Tuhan buat peraturannya yang berubah. Jadi di saat anak saya masuk, bayarnya cuma 3.960.000, saya ingat benar itu. Jadi 5 juta diberkati Tuhan, sisa banyak sekali, dikasih susuk sama Tuhan. 1.040.000, wah banyak tuh saudara. Tahun 2009. Nah, ketika tahun kemarin anak saya masuk di Brawijaya, 150, kurang 3 hari, saudara, kurang 3 hari bayar. Anak saya nanya ke saya, Mam, gimana, Mam? Yo masih sama. Maksudnya, Mam, yo 10 juta. Mam, 150 juta, Mam. 10 juta, diberkati Tuhan, dipakai sekolah kedokteran, luar biasa. Wah, gitu, saudara. Singkat cerita, saya pergi pelayanan waktu itu, woman juga sih di Tawangmangu saya. Wah, saya mau hari 3 hari. Hari pertama pelayanan di Tawangmangu. Tinggal hari kedua, selesai hari kedua itu kurang H-2, saya pelayanan lagi ke Magelang, saudara. Pelayanan pulang dari Tawangmangu, saya pelayanan ke Magelang. Pelayanan ke Magelang, ada banyak kekecewaan, artinya orang yang tadinya udah janjian, saya udah pergi ke sana, bikin saya nggak jadi pelayanan, mereka membatalkan. Yang saya katakan ketika mereka membatalkan, saya berkata, haleluya, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Pasti dia nggak akan buat. Kedatangan saya di Magelang hanya sia-sia. Dan apa yang Tuhan kerjakan sungguh luar biasa, nggak ada di pikiran saya, saudara. Tiba-tiba ada orang yang datang ke saya, lalu dia berkata, Bu, bisa nggak kami konseling ke Ibu? Saya bilang bisa, wong ini yang satu batal gitu kan ya, saudara. Lalu dia tanya, kapan Bu? Sekarang. Lalu dia bilang, masa Bu? Sekarang Bu? Biasanya sama Ibu ngantri dulu Bu. Enggak, ini enggak ngantri, ada yang batal. Jadi Anda langsung. Sepasang anak muda, saudara, masih muda. Tampilannya sangat sederhana, anak muda biasa. Sharing kami. Tadinya saya bilang ke anak saya, mama pulang jam 3, tapi hati kecil berkata, enggak, free. Saya melayani dia sampai akhirnya, sampai sore, saudara. Anak saya udah bolak-balik telepon, gimana Mam, ini sudah H-2, bank sudah tutup, kenapa Mama belum bayar? Gitu kan. Saya bilang cara Tuhan, enggak pernah ada dalam pikiran kita. Iman, saudara. Saya berkata dengan dia, kalau Tuhan sudah beri kamu lulus di sini, Tuhan bertanggung jawab dari A sampai Z, akan dia selesaikan dengan luar biasa. Saudara, ketika saya mau pulang, sepasang anak muda ini tiba-tiba ngomong dengan saya gini, Ibu, saya nggak mau kurang ajar sama Ibu, tapi ini dari tadi hati saya ini gundah, hati saya pengen ngomong, Bu. Saya pikir dari tadi sesiang kita udah ngomong, sudah hampir 5 jam kita sharing, kok masih pengen ngomong apa lagi? Tiba-tiba dia berkata dengan saya begini, Bu, uang ke Ibu. Penakal dia, saya bilang gini, saya juga punya uang. Punya. Lalu dia berkata, saya akan kirim ke Ibu. Dia sebut nominal yang membuat kami sampai terperangah. Wow. Dia sebutkan nominal yang enggak pernah kami pikir, itu firman Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati,
semua disediakannya bagi yang saudara mengasihi dia. Saudara, pasangan muda ini berkata dengan saya, Bu, saya kirim 150 juta. Saudara, saya nggak share apa-apa loh sama dia, saudara. Tapi dia katakan saat itu, saya bilang gini, bentar mas, dipikir dulu, sembayang dulu, jangan tergesa-gesa. Saya pulang lewat Kopeng, air mata saya ngalir deras. Tuhan, Engkau dahsyat. Kami masih sembayang. Ini benar enggak ya Tuhan? Ketika kami sampai hampir keluar dari Kopeng, anak muda ini telepon saya lagi gini. Bu, ini benar. Karena begitu ibu pulang, saya kedatangan tamu. Ternyata tamu itu memberikan berita bahwa tender kami berhasil. Belum juga saya kirim uang ke ibu. Tuhan sudah kirim uangnya ke saya. Jadi Tuhan nggak pernah berhutang. Saudara, ini siapa yang pernah sangka? Seorang muda yang biasa saja. Kalau saya ketemu konglomerat gitu wajar ngasih duit 150 juta, saudara. Ini orang biasa. Rumahnya pun sangat biasa. Tapi Tuhan kirim dengan dahsyat. Sepanjang Salatiga sampai rumah saya nangis di mobil. Saya pulang sampai rumah, ketemu anak saya share sama dia, nangis. Dia berkata, Tuhan baik. Saya mau berkata, imanmu sebesar biji sesawi saja, Tuhan akan kerjakan dengan dahsyat. Jadi percayalah janji Tuhan. Pakai ketopong. Ketopongnya apa? Keselamatan. Pakai itu. Pedang roh. Pedang roh itu apa? Firman Tuhan. Maka jangan pernah lalai, jangan pernah absen. Baca firman Tuhan, lakukan kebenaran firman Tuhan. Katanya kita berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku. Tapi firmannya nggak pernah dibaca, nggak pernah diterapkan. Jadi kakinya gelap terus. Terang bagi jalanku. Nah, kalau itu jadi terang, jalan kita jadi luar biasa, jadi berkat, saudara. Ya, kayak yang pertama, kenali Tuhanmu. Kenali dia. Pakai seluruh perlengkapan senjata rohani ini yang Tuhan kasih. Yang kedua, utamakan Tuhan. Bu, lah saya punya suami, punya anak istri, punya suami, punya anak, punya keluarga. Gimana Bu? Utamakan Tuhan. Tuhan yang hidup di dalam suamimu, Tuhan yang hidup dalam anak-anakmu. Sehingga engkau bertanggung jawab. Sekalipun kita ibu-ibu sibuk punya kerjaan banyak, saudara. Jangan lupa pelayananmu untuk suami, pelayananmu untuk anak, pelayananmu untuk keluarga, Yerusalemmu harus benar. Jadi utamakan Tuhan dalam melayani. Mungkin ada menantu, anak cucu, lihat Kristus hidup, saudara. Ya, mungkin kita dulu anak-anak yang jadi anak-anak yang lihat teladan hidup kita. Ketambahan punya menantu orang baru nih, yang kita nggak tahu cara didiknya, mungkin kan pola asuhnya beda. Ini tambah sakit hati apa tambah bersuka cita nih? Ada banyak di rumah konseling saya berkata, Bu, waduh mantuku Bu, kayak gini-gini. Gemes saya. Loh, ditambahi anak sama Tuhan, itu ditambahi anugerah. Anugerahnya apa? Saudara dan saya belajar lagi untuk melayani. Siapa yang dilayani? Lah ini anak baru kita. Yang kita baru ketemu saat usia 28 tahun. Dengan pola asuh ibunya sana yang beda sama kita. Ya kan? Nah bagaimana kita bisa jadi teladan? Ya saya pun belajar loh saudara. Saya bicara gini, saya itu baru punya menantu satu saudara. Saya pun belajar. Saya ngomong dengan anak saya ini. Suami anak saya ini. Saya berkata buat dia anak saya belum ngertiin. Kadang saya juga hampir emosi, saudara. Aduh, kok kayak gini? Tapi saya belajar Tuhan, limpah hikmat-Mu, anugerah-Mu, kesabaran, limpah Tuhan. Aku tahu dia ada di keluarga kami untuk membentuk kami lebih. Jadi ingat, usia boleh bertambah, jumlah anak bertambah karena tambahnya menantu. Ingat, proses Tuhan juga tetap berjalan. Jangan jadi mertua perempuan yang cerewet, yang tidak disukai anak-anak, suami anak kita, cucu-cucu kita, tapi jadi oma-oma yang dahsyat. Yang anak cucu kita berkata, aku senang punya oma yang luar biasa. Wih, omaku nih loh, luar biasa. Nggak pernah ada kata capek.
tapi dahsyat. Nah, omaku ini bukan oma yang cerewet, gitu ya. Karena ada banyak cucu-cucu yang komplain, saudara. Komplainnya apa? Omaku itu kalau cerewet melebihi siaran radio, katanya. Dari mulai panjang dan lebar, gitu ya. Jadilah oma-oma yang menyukakan hati Tuhan. Menyukakan hati Tuhan itu hatinya siapa? Hati anak cucu loh, saudara. Hati Tuhan yang ada dalam pribadi anak cucu kita. Itu yang harus kita layani, utamakan Tuhan. Makanya kalau dibilang di Matius 6 ayat 33, cari dulu kerajaan Allah, segalanya ditambahkan. Saudara setiap baca firman, segalanya ditambahkan. Sukacita, kemenangan, anugerah, kesehatan, kekuatan. Saya sangat bersyukur, saudara. Manapun saya melayani, yang ada di pikiran saya bukan untuk cari dalam arti berkat uang. Tidak, saudaraku. Saya banyak melayani di kolong jembatan, di penjara. Kalau saya ngajar penjuru Indonesia ini berkumpul di satu tempat, saya jadi konselor mereka. Kalau dipikir nominal, nggak masuk, saudara. Teman saya bilang gini, itu dokter kok kamu kerjaannya cuma kayak gitu. Harusnya nggak kayak gitu. Dan saya bilang ya tergantung, kok ngomong apa. Buat saya yang saya layani adalah Kristus. Maka penuh kerelaan dikatakan di sini. Yang kita layani itu Tuhan. Ingat ya tadi sebelum kata akhirnya, rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan, bukan manusia. Yang kita layani Tuhan loh. Siapa? Tuhan yang ada di cucu kita, Tuhan yang ada di anak kita, Tuhan yang ada di suami kita, Tuhan yang ada di keluarga besar kita, Tuhan yang ada di siapapun yang kita layani di depan kita. Kita melayani Tuhan, jadi total layani Tuhan. Ya saudara, utamakan Tuhan. Ya, jangan sampai kita ini wanita sibuk pelayanan ke sana kemari, Yerusalem kita nggak terurus. Sampai ada anak yang berkata, mamiku tuh terlalu sibuk, jadi nggak punya waktu buat aku. Wah ya ini bukan sesuatu yang bisa saya berkata saya banggakan, enggak. Saya juga sibuk, itu sama kayak si Seneng itu, pelayanan kita perginya lebih banyak. Iya. Saya walaupun pergi banyak dari kecil anak-anaknya saya asuh sendiri, saya nggak kasih ke orang lain. Nganter anak sekolah ya saya yang nganter, jemput. Sekarang anak-anak udah gede ya gantian, ada banyak anak-anak yang lain yang harus saya layani. Nah saudara, kenapa saya berkata bahwa ketika kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, lewat siapa? Orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh, berkat anugerah limpah, saudara. Saya bersyukur, saudara. Bukan berkat duit yang saya terima, tapi berkat kesehatan. Boleh dikata sekian tahun, saya nggak pernah jadi saudara. Kalau saya masuk rumah sakit karena saya doain orang sakit. Dan saya sangat bersyukur. Itu anugerah. Padahal saya juga punya, maksudnya bawaan saya, jantung saya itu miring klepnya. Kalau mau mati lebih cepat saya ini, lari segitu-gitu udah saya nggak bisa bernafas itu, udah selesai. Tapi Tuhan juga beri saya kekuatan, layani ke Toraja, ke ujung, layani ke pulau-pulau, Halmahera, Morotai, Jailolo, mulai pulau-pulau, Tuhan yang kasih kekuatan. Itu cara Tuhan yang dahsyat, saudara. Utamakan Tuhan. Saudara, tadi K, kenali Tuhanmu. Yang kedua, utamakan Tuhan. Yang ketiga kata A, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kemampuan kita sendiri, nggak akan pernah bisa, saudara. Andalin Tuhan. Berapa bagian konsumsi? Tiba-tiba kita siap 5.000, yang datang kita siap 5 roti, 2 ikan, yang datang orangnya 5.000. Pasti panitianya kacau balau itu, ribut itu. Ya enggak? Jamuan loh. Gimana ini? Nah, saudara, andalkan Tuhan. Kadang kita berkata ekonomi kita segini, nggak cukup. Seperti saya bilang tadi, buat muliain anak nggak cukup. 10 juta masuk kedokteran, nggak cukup. Tapi ketika kita andalkan Tuhan, iman kita jalan, yakini bahwa Allahmu dahsyat, yang terjadi di situ. Karena orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati, saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan berkatnya limpah, saudara. Kenapa? Karena kita harus tahu, saudara. Ya, Yeremia 17 berkata kepada kita, saudara.
Yeremia yang ke-17, ayatnya yang ke-7 berkata seperti ini, saudara. Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi andalkan Tuhan. Kau punya sakit penyakit, mungkin dokter sudah berkata nggak bisa lagi. Kenapa enggak? Saya pernah di posisi HB saya hanya tinggal 3. Coba HB 3 itu ya tinggal mati, saudara. HB harus 8 kan. HB tinggal 3. Tensi itu 30-50, saudara. Saya berkata ketika itu masuk di ICU, ketika saya sadar, Tuhan, thank you Lord, masih bisa sadar. Terima kasih, ngelihat wajah-wajah habis itu nggak sadar lagi. Ternyata nggak sadar saya sampai 3 hari. Saya pun tetap bersyukur dengan apapun. Kalau engkau panggil pulang hari ini, puji Tuhan. Kalau boleh kasih waktu, aku bersuka cita. Udah, nikmati saudara. Nikmati, andalkan Tuhan dalam hidup. Apapun pergumulanmu. Saya pernah satu kali nyetir pulang pelayanan, saya sering kali bawa mobil sendiri, dari pelayanan pulang dari pelayanan KKR, saya pulang udah sangat lelah. Waktu itu saya pelayanan dari Pati, ya dari Pati saudara, pulang dari Pati udah KKR, habis KKR jam 9 orang masih konseling, saya pulang sudah malam gitu ya saudara. Saya udah lelah sekali, saya berkata Tuhan, aku terbatas, tapi aku harus sampai rumah. Dan saya sadar benar, saya ingat yang saya ingat saudara. Sampai di Watugong depan itu Kodam itu saudara, saya minggirin mobil saudara. Waktu itu masih sepi sekali, di situ belum banyak orang jual cilembu, ubi itu belum. Saya parkir di depan situ, saya hanya nyerah gini, Tuhan, aku lelah, aku percaya caramu ajaib, aku harus sampai rumah. Karena anak-anak menunggu, tapi aku udah nggak punya daya. Saya ingatnya saya pinggirin mobil saudara, saya pinggirin mobil saudara. Ingat saya itu, udah. Saya sangat terkejut ketika pagi hari, 3:30 pagi saya diketok kaca jendela mobil saya. Saya sudah di depan rumah loh saudara. Saya pikir, wow, kayaknya kemarin masih di depan Watugong Tuhan. Ternyata cara Tuhan, kita nggak pernah tahu saudara. Ini loh yang miracle yang Tuhan ketika kita andelin Tuhan, hal yang mustahil, bagi dia nggak ada yang mustahil saudara. Segalanya Tuhan bisa lakukan. Tapi bagi orang yang mengasihi dia ya saudara. Saya hari ini juga masih belajar. Saya bukan orang yang sudah segalanya belum. Saya masih belajar dan belajar. Untuk ngandelin Tuhan. Ngandelin Tuhan. Dengan keterbatasan yang saya miliki. Jantung saya yang punya. Orang berkata, wah di pandemi ini yang punya, yang punya bawaan sakit ini bahaya loh. Nah, saya bilang apa? Ya terserah, yang penting saya lakukan bagian saya, protokol kesehatan saya lakukan. Anak-anak saya semua dokter dan dia bilang, Mam, pelayanan ya pelayanan, tapi ingat protokol kesehatan. Saya bilang, iya saya ikuti. Yang penting pulang dari pelayanan, masuk kamar mandi, cuci rambut, sudah semua selesai. Damai sejahtera. Besok lagi pelayanan, ya itu enggak, saudara. Maksudnya belanja klinong-klinong supermarket, mall gitu ya, enggak, saudara, itu mencobai namanya. Saudara nggak punya butuh ya nggak usah keluar. Saudara punya perlu ya keluar karena memang ada kepentingan. Tapi ingat, andalkan Tuhan, bukan paranoid, saudara. Ketakutan. Wah, ada satu orang yang sangat ketakutan sampai hari ini nggak berani keluar rumah, saudara. Bahkan pesen-pesen GoFood sampai berat badannya turun. Nah saya bilang, itu salahmu sendiri. Kau punya Tuhan yang dahsyat, kenapa engkau ragu? Yesus dahsyat ada dalam hidupmu. Lakukan bagian kita. Ya, lakukan bagian kita. Saya tetap ke pasar, tapi saya nggak pergi ke kerumunan. Saya ke pasar terbatas yang di luar aja yang saya butuh. Udah pulang, mandi keramas, udah selesai. Damai sejahtera. Hidupnya tetap hidup sehat. Makanya harus ada sukacita, saudara. Karena COVID itu obatnya cuma sukacita. Tuhan itu sudah kasih tahu, saudara. COVID itu kan cuma minum vitamin, jaga tubuh sehat. Nah, tubuh sehat dari mana? Hati yang gembira, saudara. Coba ibu-ibu ini nggak punya duit pun sukacita, gitu loh. Haleluya, gitu ya. Sukacita. Masalah banyak, haleluya.
Lagi dikasih sakit pinggang, encoknya kambuh, haleluya. Memang sudah tambah umur itu ya mesti organ tubuh menurun, itu wajar. Nggak usah kalau minta sudah tambah umur tapi kok mintanya wah semua kuat, ya enggak, saudara, kita enggak robot, saudara ya. Jadi pasti ada. Tapi di tengah kelemahan kita, kuasa Tuhan yang kuat atas kita. Ya, mari kita juga mau, saudara, andalkan Tuhan. Terakhir, saudara, T, kan tadi K, kenali Tuhan, utamakan Tuhan, A-nya andalkan Tuhan, T-nya tinggikan Tuhan. Tinggikan Tuhan, Mazmur 71 ayat 8 berkata, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Jadi mulut kita penuh dengan pujian kepada Allah. Jangan sumpah serapah, jangan makian, ya. Penuh dengan pujian itu akan membuat hati kita sukacita. Tinggikan Tuhan, tinggikan Tuhan. Lewat apa? Pujian. Wanita, ayo nyanyi nyembah Tuhan, nyanyi nyembah Tuhan, ya. Naikkan pujian, karena hati yang gembira adalah obat. Di tengah pandemi ini Tuhan kasih resepnya gampang, hati yang gembira, saudara akan merasakan sukacita, damai sejahtera. Ayo saudara, kita mau belajar di sini. Nah, kita tahu para wanita bahwa hidup kita sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Maka kenali Tuhanmu. Kalau mau be strong, jadi kuat di dalam Tuhan, ya kenali Tuhanmu. Utamakan Tuhanmu. Andalkan Tuhan. Tinggikan Dia. Tinggikan Dia. Artinya penuhi dengan pujian hidup kita ini. Jangan keluh kesah. Bukan dengan keluh kesah. Kalau keluh kesah nanti kayak Israel. Muter terus itu. Keluar dari Mesir nggak sampai-sampai. Sampai harus 40 tahun. Ya kan? Bertahun-tahun. Padahal sebetulnya enggak perjalanan itu. Nah, saudara, ayo kita belajar ya. Enggak berputar-putar. Karena kalau kita enggak lulus-lulus, ya diulang lagi hal yang sama. Sama kayak guru ngajar 2 ditambah 2, kalau muridnya masih jawab 5, nanti diulang lagi. 2 ditambah 2. Ya kan? Sama seperti ibu-ibu yang punya cucu kecil mungkin ngajari 1 tambah 1. Berapa? Kalau cucunya tambah lagi 5 oma, pasti diulang lagi sama omanya. Ya kan? Nah, sama dengan kita. Kalau kita ada pergumulan, kok kita nggak menang-menang di situ, sungut-sungut terus, ya diulang terus kita. Remedi kalau bahasa saya ya, remedi lagi, nggak barbar saudara. Kita boleh ada persoalan-persoalan terus, tapi ganti materi gitu kalau bahasa saya. Kemarin materi keuangan, haleluya bebas. Ada materi LPMI itu, freedom financial. Freedom financial. Ya sudah, besok dapat masalah lagi, beda lagi gitu. Jadi masalah tetap ada, karena lewat masalah itu Tuhan mengasah saudara dan saya. Masalah bisa dipakai Tuhan sebagai alat untuk memurnikan kita. Masalah apa? Soal saudara difitnah orang. Sebenarnya Tuhan sedang ngajar, ya kan? Ada orang yang caci maki saudara gini, pengampunan saudara levelnya level berapa? Kalau angka 1 sampai 10 levelnya berapa? Bukankah firman Tuhan Paulus ngajar? Kalau kamu dimaki, kata firman nih, berkati, kok kerjakan. Rata-rata mulut kita ini kepenginnya balas maki, ya kan? Gitu ya, itu perempuan. Nah, kita sekarang berubah. Kalau dimaki, berkati. Kalau ada orang yang caci maki kita, bikinin masakan, kirimi kue. Kirimi apa? Saudara pintar bikin apa? Kirimi. Karena firman Tuhan yang ajar, bukan saya loh saudara. Kalau engkau dimaki, berkati. Nah kalau saudara dimaki orang masih balas maki, besok dimaki lagi saudara. Besok difitnah lagi saudara, karena saudara nggak lulus. Ya, ada lagi nanti orang bicarain apa lagi, bikin hati saudara sakit. Bisa. Karena saudara belum lulus di situ. Saya bilang kalau ada orang yang ngomong dengan saya gini, oh haleluya, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, thank you Lord. Nih nilai kesabaran di diri saya gitu, saudara.
Saya juga dibentuk, saya akhiri dengan satu kesaksian saya. Saya juga dibentuk. Baru lama ini ada orang yang jadi senior di atas saya itu masih muda, saudara. Datang isinya marah-marah, maki-maki, dia belum kenal saya, siapa saya juga dia nggak tahu. Wes pokoknya dia komplain bla 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 bla, macam-macam, saudara. Saya mikir gini, Tuhan, aku ini lah senior toh Tuhan. Ini muda baru datang, maki-maki, suka-suka, dia udah maki, materinya salah lagi gitu kan ya. Artinya dia belum ngerti masalah sebenarnya, dia udah maki-maki. Saya bilang haleluya, ini waktunya, ini saatnya engkau melatih pengendalian diriku, engkau melatih kesabaranku, engkau melatih hidupku. Thank you Lord. Saudara, saya pun sampai hari ini lolos gitu, ketemu tadi pagi, wih sudah beda cahayanya. Saya bilang, wah kita sapa. Tuhan mau lihat kemurnian hati kita ya saudara. Jangan di depan orang, makanya firman Tuhan tadi berkata, toh, gak cuma di depan orangnya loh saudara. Tapi tidak di depan orangnya pun kita tetap sama loh saudara. Efesus 6 tadi berkata buat kita. Jadi bukan hanya karena di depan orangnya, bukan hanya di depan manusia, tapi pelayanan kita ini di depan Tuhan. Mari para wanita, ini perkaranya gampang. Kata kuat itu cuma KUAT 4 Pak. Gampang, prakteknya yang susah. Ayo praktek. Kuat, ya kan? Dikatakan di sini tadi, kenali Tuhan. Tadi perlengkapan iman, ya kan? Utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan apa utamakan diri kita? Lebih banyak mana waktunya? Buat kita sendiri apa buat Tuhan? Buat melayani. Ya, saya percaya ini wanita-wanita yang dahsyat, wanita-wanita yang melayani itu. Saya 1 hari penuh itu cuma ada di salon, untuk spa, untuk apa, seharian penuh. Wah, luar biasa. Saya percaya ini wanita-wanita yang dahsyat, maunya melayani Tuhan dengan luar biasa. Ya, ingat ya 4, KUAT, kuat dalam Tuhan, tapi di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara kuat semua. Kita doa sebentar, habis itu kita masuk pertanyaan. Bapak, kami bersyukur kami sudah boleh dengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami tahu ini tidak hanya sekedar kami dengar, tapi kami mau melakukannya. Mari campur tangan-Mu Tuhan, di tengah situasi apapun yang kami hadapi, kami tetap strong in You. Kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati para wanita semuanya yang ada bersama-sama dengan kami, terus buat mereka kuat di tengah badai apapun yang sedang mereka hadapi. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.